Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 sudah berjalan cukup waktu, lebih kurang 2 tahun. Sudah kita rasakan, sudah kita lewati bersama, kita seluruh warga bangsa Indonesia, bahkan juga bangsa-bangsa yang lain. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan, menimbulkan persoalan di banyak sendi-sendi kehidupan. Tidak terlepas juga persoalan pendidikan yang memaksa kita, anak-anak harus belajar dari rumah masing-masing menggunakan metode belajar secara daring atau online, memanfaatkan media, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kondisi seperti ini kita berharap agar segera berakhir, pandemi segera berakhir, dan kita bisa kembali normal seperti kemarin-kemarin sebelum pandemi. Maka kita akan masuki kehidupan kenormalan baru. Untuk itu, dengan semakin melandainya jumlah sebaran virus 19, maka SMA Negeri 1 Bayat mempersiapkan diri untuk menyambut pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah dibakukan. Maka pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan prosedur atau protokol bagaimana mengikuti pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Bayat. Kegiatan ini sudah dilakukan mulai dengan membentuk tim gugus tugas di tingkat satuan pendidikan, melibatkan banyak pihak di sekolah ini, dan keterlibatan dari 4 sektor wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, menyusun kurikulum yang baik dengan menata jam pelajaran, kemudian dari kesiswaan, menata hal-hal yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab siswa dan prosedurnya, kemudian sarana prasarana melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan dalam mempersiapkan tatap muka dalam kenormalan yang baru. Demikian juga humas menyusun strategi perizinan dan sosialisasi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bisa terpahami oleh seluruh warga sekolah, meliputi guru, karyawan, para siswa, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SMA Negeri 1 Bayat. Maka berikut ini akan kami sampaikan video prosedur mengikuti pembelajaran secara tatap muka, dimulai dari kegiatan pagi penyemprotan seluruh lingkungan sekolah, mulai dari depan, kemudian gerbang, kemudian kelas-kelas, lingkungan masjid, perpustakaan, laboratorium, lorong-lorong. Setiap pagi kita semprot dengan desinfektan. Demikian juga nanti siang hari setelah pembelajaran kita lakukan hal yang sama juga dengan pengepelan. Jadi pagi harus clear sebelum nanti anak-anak masuk mengikuti pembelajaran. Demikian juga para guru yang akan melayani pembelajaran. Anak-anak di rumah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, mulai dari rumah, kemudian datang ke sekolah, sampai nanti masuk ke kelas, mengikuti pelajaran, sampai nanti pulang. Kita akan coba susun sehingga panduan ini boleh menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Bayat. Selengkapnya, mari kita ikuti video berikut ini. Kegiatan yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dilaksanakan di saat pagi hari, petugas melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh lingkungan sekolah, mulai dari pintu gerbang, lobi, dan juga lorong-lorong menuju kelas masing-masing. Petugas melakukan penyemprotan desinfektan dilakukan di teras kelas, kemudian juga masuk di setiap kelas dilakukan penyemprotan secara menyeluruh, baik di lantai, di meja, di tembok, maupun perabotan yang lainnya. Dan pastikan kelas sungguh-sungguh tersemprot dengan cairan desinfektan. Kemudian juga tidak ketinggalan dilakukan pengepelan, dipastikan semuanya bersih. Pengepelan dan juga penyemprotan desinfektan dilakukan juga di lingkungan perpustakaan, baik di teras depan maupun di dalam perpustakaan itu sendiri. Kemudian juga dilakukan penyemprotan di lingkungan masjid, baik di teras maupun di dalam masjid. Dipastikan semuanya disemprot dengan desinfektan sehingga aman untuk para siswa.
Pengepelan lantai juga dilakukan di semua lantai yang berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bayat. Penyemprotan desinfektan juga dilakukan di teras maupun di dalam laboratorium yang berada di SMA Negeri 1 Bayat ini. Di luar maupun di dalam, semua dilakukan penyemprotan dengan secara menyeluruh di lorong-lorong, di meja, di lantai, dan di tembok, dan juga pada perangkat yang lainnya. Juga dipastikan dipel dengan pel pembersih yang dipastikan aman dan sehat. Kepada orang tua, sebelum anak berangkat ke sekolah, pastikan anak telah sarapan terlebih dahulu di rumah dengan makanan yang sehat. Dengan demikian akan terjaga imunitas dari para siswa. Makan dengan makanan gizi seimbang dan minum yang cukup, maka anak-anak akan merasa nyaman untuk nanti bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhirnya. Kepada orang tua diharapkan memberikan bekal kepada anak-anak, baik bekal makanan maupun minuman yang dibawa dari rumah, karena kantin di sekolah tidak dibuka. Jadi minum dan makan anak-anak pastikan dibawa dari rumah dalam kondisi yang aman dan sehat. Setelah para siswa melakukan sarapan dan membawa bekal, pastikan kelengkapan masker dipakai dengan aman dan segera meninggalkan rumah untuk menuju ke sekolah belajar hari ini. Setiap pagi, para petugas kami sudah siap untuk menyambut kedatangan para siswa. Di pintu utama, petugas untuk mengecek suhu badan para siswa dan memberikan cairan hand sanitizer. Dipastikan setiap siswa akan dicek suhu badannya, dan para siswa yang diizinkan untuk mengikuti pembelajaran dan masuk di lingkungan sekolah adalah mereka yang memiliki suhu badan di bawah 37,3 derajat Celcius. Kalau anak dalam kondisi suhu yang aman, maka anak akan dipersilakan segera masuk ke lingkungan sekolah setelah diberikan cairan hand sanitizer. Pengecekan suhu badan di tahap pertama berada di pintu gerbang. Sedangkan untuk anak yang diantarkan oleh orang tuanya, pastikan orang tua menunggu terlebih dahulu sampai pengecekan suhu selesai. Dan apabila ditemukan suhu badan melampaui angka 37,3 derajat Celcius, maka para siswa bisa dibawa pulang kembali untuk tidak mengikuti pembelajaran hari ini dan dipastikan aman mendapatkan perawatan yang cukup di keluarga masing-masing. Setelah para siswa melalui pengetesan suhu badan di pintu gerbang, maka para siswa segera masuk memarkir kendaraannya di tempat parkir yang sudah disediakan. Parkir kendaraan pun dibuat berjarak satu dengan yang lain, tidak bersinggungan dan tidak bersentuhan. Kemudian para siswa meninggalkan tempat parkir menuju ke tempat cuci tangan. Yang pertama ini untuk anak-anak kelas 12, cuci tangan berada di sisi kanan depan kantor BK, itu adalah tempat cucinya anak-anak kelas 12. Pastikan mencuci tangan dengan sabun dan dikeringkan pakai tisu, kemudian tisu dibuang pada tempat sampah sistem injak, sehingga siswa tidak perlu menyentuh tempat sampah. Dan setelah itu, segera menuju untuk pengetesan suhu badan yang kedua di depan petugas yang siap mencatat suhu badan dan juga mencatat kehadiran siswa. Pastikan para siswa bisa mengikuti pelajaran apabila berada di suhu di bawah 37,3 derajat Celcius. Setelah para siswa melakukan pengecekan suhu badan yang kedua dan dicatat dan kondisi suhu badannya aman, maka para siswa segera dipersilakan masuk ke kelas masing-masing secara berurutan.
Untuk menghindari kerumunan siswa, setelah siswa melakukan pengecekan suhu badan, maka dipersilakan masuk ke kelas masing-masing dan petugas mengarahkan untuk tetap menjaga jarak memasuki kelas. Siswa yang datang lebih dahulu, dia akan menempati di tempat duduk paling belakang pojok, kemudian disusul untuk anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian anak yang terakhir berada di baris paling depan pojok dekat pintu. Anak yang datang lebih dulu akan menempati pojok belakang, sedang anak yang datang paling akhir menempati pojok paling depan dekat pintu. Petugas maupun guru sudah siap berada di kelas untuk memastikan anak-anak duduk di tempat yang sudah ditentukan, tempat yang berjarak aman satu dengan yang lain. Setelah mereka menempati tempat duduk dengan baik, aman, guru selalu mengingatkan agar anak-anak untuk memperbaiki posisi tempat duduknya dan juga posisi masker dipakai secara benar dan aman, masker yang berlapis ganda. Dalam memberikan pembelajaran pun, guru senantiasa menjaga jarak antara guru dengan siswa sehingga guru tidak berdekatan dengan siswa. Guru tetap berada di depan kelas untuk menyampaikan pelajaran pada hari ini. Dan ketika pelajaran selesai selama 4 jam, maka ada petugas yang akan mengumumkan kelas mana yang lebih dulu akan meninggalkan ruang kelasnya. Karena meninggalkan ruang kelas akan dibuat bergiliran dari kelas 1 ke kelas yang berikutnya. Setelah semua sudah selesai, guru mengakhiri pembelajaran, maka mempersilahkan anak yang duduk paling depan pojok dekat pintu untuk segera meninggalkan kelas, disusul dengan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Para siswa yang meninggalkan ruang kelas untuk pulang, namun sebelumnya harus menghampiri petugas yang tadi sempat mencatat ketika dia datang untuk melaporkan kembali, mengecek suhu badan kembali, dicek suhu badan, dan sekaligus dilaporkan kepada petugas yang senantiasa akan mencatat suhu badan. Dipastikan anak berada dalam suhu badan di bawah 37,3 derajat, sehingga dia dipastikan aman. Apabila didapati suhunya meningkat, maka para siswa disarankan untuk segera melakukan perawatan, dan untuk esok paginya tidak perlu datang ke sekolah apabila suhunya belum turun dan berada di atas 37,3. Satu persatu siswa untuk mengecek suhu badan kembali dan melaporkan kepada petugas, dan setelah itu bisa menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motor dan pulang secara berurutan, tidak bergerombol di parkiran. Untuk berikutnya, para siswa kelas 11, dia datang dari parkiran menuju ke tempat cuci tangan di sisi sebelah kiri depan kantor BK, melakukan kegiatan cuci tangan dengan sabun, pastikan dengan bersih, kemudian tangan dikeringkan dengan tisu, dan tisu dibuang di tempat sampah tertutup sistem injak sehingga siswa tidak perlu memegang tempat sampah. Dipastikan semuanya aman. Kemudian para siswa melakukan pengecekan suhu yang kedua. Untuk kelas 11, pengecekan suhu dilakukan di depan ruang guru. Di sana sudah ada petugas yang akan melayani pengecekan suhu dan juga pencatatan suhu. Dipastikan anak-anak memiliki suhu badan di bawah 37,3 derajat Celcius. Dia yang akan diizinkan untuk segera masuk kelas mengikuti pembelajaran. Namun apabila ada anak yang memiliki suhu badan lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka anak tersebut akan diarahkan menuju ke ruang isolasi. Siswa yang memiliki suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius oleh petugas diarahkan dibawa ke ruang isolasi
dan yang memiliki suhu badan di bawah 37,3 bisa langsung menuju ke kelas masing-masing. Siswa yang memiliki suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius diarahkan untuk menuju ke ruang isolasi untuk beristirahat sejenak sambil menunggu pengecekan ulang. Apabila mengalami penurunan suhu badan, maka anak diizinkan untuk menyusul ke kelas mengikuti pelajaran. Tetapi apabila dalam jangka waktu lebih kurang 30 menit tidak mengalami penurunan, maka anak bisa dilaporkan ke petugas kesehatan di puskesmas untuk dijemput atau oleh keluarga dibawa pulang. Kelas 11 melakukan pengecekan suhu badan setelah dari parkiran dan cuci tangan, berada di depan kantor guru oleh petugas siap untuk mencatat suhu badan, yang sekaligus catatan ini sebagai catatan presensi bagi para siswa. Yang memiliki suhu badan di bawah 37,3, para siswa bisa langsung menuju ke kelas masing-masing siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Setelah melakukan pencatatan cek suhu badan yang kedua, para siswa langsung menuju ke kelas masing-masing dan di sana ada petugas yang mengarahkan. Kemudian juga ada guru yang sudah standby di kelas untuk mengarahkan siswa duduk pada tempat yang sudah disediakan. Yang datang lebih dulu akan menempati baris paling belakang pojok, disusul anak kedua, ketiga, dan seterusnya, dan terakhir berada di sisi paling depan pojok dekat pintu. Petugas dan guru sudah standby di kelas untuk mengarahkan para siswa. Untuk anak-anak kelas 11, ruang kelas berada di depan kantor tata usaha. Ketika semua sudah masuk dalam kelas masing-masing secara rapi, maka guru mempersilakan para siswa duduk dengan posisi yang aman dan nyaman, dan pastikan bahwa masker terpasang dengan baik. Maka untuk kembali dicek, dibetulkan posisinya dengan masker ganda. Ketika pelajaran selesai, maka akan ada petugas yang memberikan komando mengurutkan kelas mana yang bisa segera meninggalkan kelas terlebih dahulu, karena keluar kelas dibuat berurutan antara kelas 1 dengan kelas yang lain sehingga tidak terjadi penumpukan. Maka guru segera mengakhiri pembelajaran dan mempersilahkan para siswa untuk meninggalkan ruangan satu persatu urut dari yang posisi terdepan dekat pintu, maka akan disusul untuk anak berikutnya, dan terakhir yang berada di sisi paling belakang pojok. Para siswa yang baru saja keluar dari kelasnya, untuk kelas 11 kembali menghampiri petugas di depan ruang guru untuk mengecek suhu badan dan dicatat sebelum meninggalkan sekolah dan pulang. Seluruh siswa dipastikan mengecek suhu badannya untuk dilaporkan dan dicatat, baru kemudian meninggalkan sekolah untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah melakukan pencatatan pulang, para siswa mengambil sepeda motor dan langsung pulang, tidak bergerombol di parkiran, pulang secara teratur, tertib, dan hati-hati, kemudian meninggalkan sekolah menuju ke rumah masing-masing, tidak mampir-mampir, pastikan segera sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, para siswa membuat laporan kepada wali kelas untuk dicatat bahwa siswa sungguh sudah sampai di rumah dengan kondisi aman dan selamat. Untuk para siswa kelas 10, setelah dari parkiran yang tertata rapi dan berjarak, segera menuju ke tempat cuci tangan yang berada di sisi timur. Di sisi parkir timur dari gedung SMA Negeri 1 Bayat, dekat tower air, melakukan cuci tangan dengan sabun, dipastikan bersih, kemudian
kemudian dikeringkan menggunakan tisu dan dibuang di bak sampah dengan sistem injak sehingga para siswa tidak menyentuh bibir dari bak sampah tersebut. Dipastikan semua aman dan bersih. Kemudian para siswa menghampiri petugas yang berada di depan laboratorium fisika. Di sana sudah ada petugas yang menunggu para siswa untuk kembali mengecek suhu badanmu dan dicatat. Dipastikan para siswa yang memiliki suhu di bawah 37,3 derajat Celcius bisa langsung masuk ke kelas masing-masing, sedangkan yang memiliki suhu badan di atas 37,3%, maka para siswa diarahkan untuk menuju ke ruang isolasi untuk diadakan observasi. Para siswa kelas 10 melakukan cek suhu badan kedua setelah cuci tangan berada di depan laboratorium fisika, dan setelah melakukan pencatatan segera menuju ke kelas masing-masing. Kelas 10 berada di depan lapangan tenis, satu persatu berurutan menuju kelas masing-masing dengan senantiasa menjaga jarak aman. Para siswa dengan penuh semangat meninggalkan petugas pencatat menuju ke kelas masing-masing, dan di ruang kelas sudah siap petugas dan guru yang akan menyambut para siswa, mengarahkan untuk memasuki ruangan dengan berjarak, dan para siswa yang datang lebih dulu maka dia akan menempati sisi paling belakang pojok, kemudian berurutan di sampingnya, kemudian baris berikutnya. Dan untuk anak yang datang terakhir, dia akan menduduki baris paling depan, posisi di pojok dekat pintu. Petugas siap untuk mengarahkan dan guru pun sudah siap di kelas untuk melayani para siswa. Setelah para siswa dipastikan duduk di tempat yang aman dengan berjarak, maka kemudian guru mengingatkan kembali agar para siswa membetulkan posisi tempat duduknya agar nyaman, demikian juga posisi masker dalam kondisi yang aman. Setelah semuanya dipastikan aman dan nyaman, maka pembelajaran segera dimulai. Pada saat layanan pembelajaran, maka guru tetap mengambil jarak dengan siswa, tidak berdekatan dengan siswa, dan guru tetap berada di depan kelas, sementara anak-anak tetap berada di tempat duduknya masing-masing. Pembelajaran akan berjalan selama 4 jam pelajaran tanpa melewati istirahat. Pembelajaran cukup lancar, berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan, sekalipun dalam kondisi yang serba terbatas. Maka anak-anak yang mengikuti pembelajaran di sekolah tetap merasakan aman, nyaman, dan bahagia sampai pada saatnya pelajaran berakhir. Setelah ada pengumuman dari petugas untuk mengarahkan anak keluar dari kelasnya masing-masing, maka guru mempersilahkan siswa untuk meninggalkan kelas dengan berurutan. Anak yang berada di sisi paling depan pojok dekat pintu, dia yang akan keluar lebih dahulu, diikuti dengan anak di sampingnya, kemudian baris di belakangnya, dan terakhir yang berada di baris paling belakang pojok, dia akan meninggalkan paling akhir dari kelas tersebut. Setelah meninggalkan kelasnya masing-masing, anak kelas 10 kembali menghampiri petugas untuk mencatat suhu kembali. Petugas siap berada di depan laboratorium fisika untuk mencatat kembali kondisi suhu tubuh para siswa dan dicatat. Apabila ditemukan siswa memiliki suhu badan di atas 37,3, maka direkomendasikan untuk segera mendapatkan perawatan
dan kala mana tidak mengalami perubahan, maka esok hari disarankan untuk tidak datang ke sekolah. Petugas memastikan posisi jarak aman dan semua dicatat suhunya, sehingga setiap anak akan terdeteksi kondisi suhu badannya dan presensi akan tetap dijalankan sebagai bahan observasi. Demikian kami susun prosedur sebagai panduan untuk para siswa dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SMA Negeri 1 Bayat agar mengikuti prosedur yang sudah tersusun dalam rangka mempersiapkan diri pembelajaran tatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Satu hal menuntut tanggung jawab dan juga ketertiban dan juga ketaatan dari masing-masing personal sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita belajar mengajar boleh berjalan dengan lancar dan pendidikan ini boleh menggeliat kembali dan anak-anak boleh semangat untuk belajar kembali. Demikian juga para guru bisa melayani anak dengan penuh ketenangan hati, dengan penuh kebahagiaan tercipta kita bersama sehingga tujuan pendidikan kita akan tercapai. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran tatap muka. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi